Iya, ini kan udah jam 7 ya, tapi nanti kita mulainya jam 7 lebih 5 ya. Karena check-in pesertanya 20 menit dari jam 6.45 sampai 7.05. Oke, mungkin bisa sambil bikin kopi atau minum atau kalau ada snack juga boleh. Oke, halo teman-teman. Karena sudah jam 7 lebih 5, mungkin Mbak Epri mau membuka dulu ya.
Oke, Silakan. ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat malam. Perkenalkan, saya Epri Wahyu Pratiwi. Saya di sini buat acara KSE Scholar Network. Kebetulan juga sebelumnya alumni penerima beasiswa KSE dari ITS Surabaya. Hmm, Besar harapan saya teman-teman bisa reconnect lagi sih, terutama dari alumni alumni penerima kita reconnect lagi, saling networking lagi. Siapa tahu butuh informasi terutama untuk belajar di luar negeri. Nah, kita memfasilitasi malam hari ini kita mengundang Kak Abdurrahman yang kebetulan lagi kuliah di Korea. Nah, buat yang penasaran buat kuliah di sana ataupun exchange ataupun pengen jalan-jalan di sana, nah, nah kita hadirkan expert yang udah emang sedang ada di sana saat ini. Itu kemudian em, terima kasih buat teman-teman yang sudah registrasi program dari KSE ini. Nggak hanya berhenti di, maksudnya nggak cuma di webinar aja, scholarship expo intinya, tapi kita bakal ada pelatihan lagi yang mana programnya akan kami sharekan lebih detail lagi. Tapi buat spill dulu, mungkin nanti kita bakal belajar apa itu IELTS karena nggak saat, saat ini semua beasiswa ada pasti salah satu syaratnya yaitu menggunakan IELTS. Nanti kita bisa bikin pelatihan bareng, namun konsepnya akan kita uh, ceritakan lebih detail nanti. Jadi tetap stay tune, tetap keep up sama info-info yang di WA group KSE, alumni KSE. Jadi kita apa namanya networkingnya kita bangun lagi gitu. Misalnya teman-teman punya kenalan alumni lain yang memang belum gabung, belum tahu acara ini, boleh di-share. Kegiatan yang alumni KSE ini ada kayak gini. Nah, kemudian juga ini nggak terbatas oleh tempat juga. Kebetulan saya lagi domisilinya kerja di Taipei. Kemudian ada juga salah satu panitia dari Mockingbird. Oh ya, sponsor juga acara ini juga dibantu oleh Mockingbird, salah satu scholarship apa education consultant yang mana anggotanya saat ini ada yang lagi di Rusia atau di Australia dan bakal berangkat ke Norway tahun depan. Jadi kita manfaatkan koneksi ini buat saling sharing ilmu sama-sama. Seperti itu. Oke, itu aja saya serahkan selanjutnya ke moderator yang akan memandu acara malam hari ini oleh Kak Novia. Terima kasih. Oke, halo. Terima kasih teman-teman. Semoga kedengeran ya, jelas ya. Ya, terima kasih Mbak Epri dan semua teman-teman dari KSE. Mungkin aku mengulang sedikit. Aku sangat setuju dengan Mbak Epri ya terkait reconnecting tadi, karena network itu siapa tahu gitu ya. Mungkin saat ini kayaknya um, nggak ada kepikiran untuk melakukan sesuatu gitu ya bareng gitu. Tapi suatu saat mungkin bisa melakukan sesuatu ke depannya bersama teman-teman KSL lain gitu untuk Indonesia ataupun mengglobal bahkan, karena yang aku tahu alumni KSE juga tersebar di berbagai PTN ya, PTN dan PTS ya. Ya. PTN aja. Yang Oh, di sini. PTN aja. Oke. Oke, siap. Jadi mungkin yang belum kenal, salam kenal. Aku Novia Fadilasari, bisa dipanggil Nove. Kemudian aku akan menjadi moderator di malam ini. Dan disclaimer juga kalau semisal apa agak mix gitu ya ngomongnya gitu. Mungkin nggak formal ataukah mix pakai bahasa Inggris kayak gitu ya. Nah, sebelum aku jam ke speaker yang sudah ditunggu-tunggu. Di Korea jam berapa Kak? Aku panggilnya Kak Safar atau belum? Ya, kayak belum kedengeran. Iya, Ya, silakan. Jam panggil berapa?
Sekarang jam 9 di sini. Jam 9. Jam 9, oke. Panggilannya Kak Safar ya? Aan. Oh, Kak Aan, oke, Kak Aan. Ya, ya, aku share sedikit terkait Mockingbird. Um, eh, oke, dikit aja, nggak banyak-banyak. Eh, ya, semoga terlihat ya. Eh, jadi Mockingbird, apa itu Mockingbird? Sebenarnya kita lebih ke consulting ya, consulting company. Um, Fokusnya selain di scholarships, karena kita sudah um, membuat beberapa kegiatan dan memang dari konsultasi yang kita berikan sudah ada beberapa alumni gitu ya. Meskipun sebenarnya kita belum melakukan ini secara massal gitu. Nah, harapannya ke depan ketika kita bekerja sama dengan KSE, kita juga bisa membantu teman-teman KSE untuk mendapatkan master degree atau mungkin PhD kalau bisa ya. Nah, apa sih bedanya ketika kita punya consulting service sama enggak gitu. Nah, jadi mungkin kalau dari segi coach gitu ya yang aku rasain, sharing sedikit. Jadi kayak ternyata coaching itu tidak hanya misalkan nih interview, coaching for interview ya, scholarship interview. Ternyata ketika aku ketika ketika melakukan konsultasi kita membantu supaya teman-teman bisa lebih prepare lagi. Tapi di luar itu setiap anak itu berbeda-beda. Ada yang kita kasih sedikit sudah bisa elaborasi dan lebih mandiri. Ada juga yang butuh proses. Jadi macam-macam gitu ya tipenya. Nah, ternyata itu kayak yang aku rasain, oh ternyata if we are working in consulting gitu ya, consulting service, ada rasa tanggung jawab tertentu gitu. Kalau kalau kayaknya anaknya kurang ready, kita jadi kepikiran gitu. Padahal kita lagi juga ngambil master gitu ya. Jadi tapi kepikiran, oh gimana ya ngebantu nih anak gitu. Jadi kayak itu ternyata consulting itu nggak hanya ketika kita mendeliver, ketika kita konsultasi dengan teman-teman yang apa pakai jasa kita, tapi juga uh, set- uh, along the process until they got the scholarship gitu ya, until they have the interview or preparing or submitting the document, ternyata kita ada responsibility untuk membantu itu. Mungkin sedikit sharing tentang consulting. Nah, ini beberapa yang sudah dapat scholarships ada di beberapa negara, mostly LPDP, kecuali aku, Riri, dan ada satu anak ke Koicha. Kalau teman-teman, kalau ini di Korea, Kak Aan dari beasiswa lain ya, tapi kalau tadi yang salah satu student kita itu dapatnya dari Koicha. Terus next ini Instagram kita. Kalau teman-teman mau konsultasi terkait beasiswa bisa banget langsung kontak. Ya ada detailnya di sana. Tulis aja The Mockingbird Consultant. Mungkin ya ini yang tadi Mbak Epri bilang beberapa foundernya, dan kita juga coba expand nggak cuma di nggak cuma di scholarships, tapi kita juga pengen mencetak banyak leaders juga gitu. Maksudnya memang tujuan kita salah satunya menjadi katalis gitu ya untuk leader, untuk organisasi supaya ketika dia perform baru 3 bisa jadi 5, 6, 7 atau bahkan lebih gitu. Itu sesuatu yang pengen kita lakuin. Mungkin itu aja kalau dari aku terkait Mockingbird. Nah, sekarang kita jam ke Kak Aan nih. Nah, sebenarnya
Kak Aan, kalau aku lihat CV-nya juga dari UGM ya. Kebetulan aku juga dari UGM. Oh iya, Mbak. Jadi ketemu juga terkoneksi ya dengan acara malam ya hari ini dari KSE gitu. Terima kasih KSE. Nah, jadi mungkin langsung aja ya Kak Aan ya. Jadi Kak Aan ini mungkin kalau bisa apa ya, sebenarnya masih muda tapi sudah banyak melakukan hal gitu ya. Kalau aku lihat CV-nya, ekspertisnya di eh, terkait teknologi kayak gitu ya, Kak Aan ya. Terus banyak research juga, terus sangat aktif untuk melakukan berbagai training. Jadi bisa menginspirasi juga, eh, bisa menginspirasi dan itu memang hal yang sangat disukai ketika kita ingin apply beasiswa ya. Nah, mungkin detailnya bisa Kak Aan bisa langsung presentasi. Silakan Kak Aan. Iya. Suara saya kedengaran? Iya, kedengaran. Screen dulu. Jelas. Udah keluar ya share screen-nya? Udah. Openingnya pakai bahasa Korea ya. Oh ya, siap. Baik, selamat malam semuanya. Annyeonghaseyo 여러분. Nah, makasih buat Mbak Epri yang sudah mengajak saya buat sharing hari ini tentang beasiswa luar negeri. Senang sekali rasanya bisa kumpul lagi buat teman-teman KSE di sini. Dan ya, alhamdulillah seperti yang sudah dikenalkan oleh Mbak Novia tadi, saya sedang di Korea sekarang, sedang menempuh pendidikan S2, S3, sudah jalan tahun kedua ini. Dan malam ini saya akan sharing mengenai merajut mimpi di negeri Gingseng, beasiswa, informasi beasiswa dan kuliah di Korea itu seperti apa. Yang pertama, tak kenal maka tak sayang kan, jadi kita kenalan dulu, seperti yang sudah dikenalkan Mbak Novia dan Mbak Epri tadi. Nama saya Abdurrahman Wahid Syafar, bisa dipanggil Aan aja. Saat ini saya mahasiswa Integrated MS PhD, S2 lanjut S3 di Kyunghee University, Departemennya Electronic and Information Convergent Engineering. Untuk risetnya saya masuk ke laboratorium Communication and Quantum Information. Jadi ini lebih mengenai quantum communication dan quantum information. Mungkin saya nggak akan detail ke situ. Saya dulu alumni dari UGM, Fisika UGM tahun 2015, terus tahun 2019, dan saya juga penerima beasiswa KSE dari tahun 2015, alhamdulillah, karena saya dulu adalah alumni dari rumah belajarnya KSE UGM. Jadi saya dapat beasiswanya dari tahun pertama sampai lulus, alhamdulillah, dan dapat beasiswa yang skripsinya juga. Gitu. Nah, jadi ini ada email dan Instagram, silahkan kalau mau keep kontak nanti setelah acara hari ini. Oke, agenda kita malam hari ini, kita akan bahas mulai dari alasan kenapa kita harus kuliah ke luar negeri, kemudian kenapa kok Korea Selatan yang dipilih, sampai gimana sih kehidupan study living di Korea Selatan. Oke, yang pertama, alasan kuliah ke luar negeri. Jadi, teman-teman kira-kira kenapa pengen kuliah ke luar negeri? Coba di kolom chat bisa ditulis motivasi teman-teman pengen ke luar negeri itu kenapa. Bisa jalan-jalan, yaitu salah satu juga. Oke. Break boundaries, oke. Explore, ingin membuka wawasan. Ya, kurang lebih dari saya sendiri juga sama. Alasan kenapa pengen ke luar negeri ada 5 di sini. Salah 5-nya adalah yang pertama pengen mempelajari berbagai perspektif baru. Karena yang kita tahu beda negara pasti beda budaya, pasti beda lagi kebiasaannya. Dan kita baru akan tahu kalau kita memang terjun ke situ. Contohnya kayak
di Korea ini, mungkin kalau teman-teman lihat di drakor gitu kan, ada orang suka manggil Ajuma, Ajusi gitu. Ternyata itu nggak boleh. Secara kultural di sini tuh manggil orang sembarangan yang kita nggak kenal pakai Ajuma, Ajusi itu nggak sopan. Dan itu baru tahu ketika memang kita benar-benar terjun ke sini. Bahkan penggunaan bahasa Korea yang ada di drakor-drakor tuh kadang juga masih informal, masih casual. Itu ada bahasa yang lebih sopan kalau kita ngomong ke profesor atau ngomong ke orang lebih tua. Dan itu kita baru bisa tahunya kalau memang kita ke situ. Bahkan untuk nggak cuma di Korea, kalau kita punya teman-teman lain yang ini nyambung poin kedua, memperluas jaringan internasional, kita akan ketemu dengan contohnya di sini teman-teman lab saya itu orang dari Pakistan dan dari Myanmar. Jadi kita tahu kayak budaya mereka seperti apa, cara berkomunikasinya kayak gimana, kayak gitu. Jadi itu akan menambah wawasan kita juga bahwa dunia itu nggak cuma Indonesia aja gitu. Ada negara-negara lain yang memang secara kultural juga akan beda-beda. Yang ketiga, kemudian menemukan hobi baru. Kebetulan saya di negara 4 musim, di negara subtropis, yang mana setiap musimnya tuh pasti punya ciri khasnya masing-masing. Contohnya di musim semi, itu akan ada sakura bermekaran, gitu. Di musim panas, itu bunga-bunganya cantik-cantik, dan orang-orang biasa main ke pantai kalau musim panas. Di musim gugur, daun-daunnya kuning-kuning, merah-merah, dan orang suka hiking di musim gugur. Juga di musim dingin banyak memang orang kedinginan, tapi kadang turun salju dan saya jadi menemukan hobi baru juga di musim dingin tahun lalu. Saya main ice skating ini. Jadi yang mungkin jarang kita lakukan di Indonesia kan karena kalau kita pengen main ice skating di Indonesia kita harus ke mall katakan ke Transmart atau kemana gitu. Nah di luar negeri mungkin di negara 4 musim kita bisa kayak punya hobi yang sebelumnya kita nggak pernah. Dan ternyata main ice skating itu agak susah teman-teman. Nanti mungkin kalau kalian ke luar negeri bisa dicoba. Atau mungkin yang di mall-mall gitu. Yang keempat kayak mengembangkan penguasaan bahasa asing, terutama kalau teman-teman belajar di non-English country, kayak di Korea, di Jepang, di Cina, yang memang mereka masih sangat uh, kental dengan budaya lokalnya. Jadi di sini banyak orang masih susah berbahasa Inggris. Di toko-toko, di jalanan, bahkan pelang-pelang jalan tuh kadang masih bertulisan bahasa Korea. Jadi mau nggak mau, untuk mempermudah hidup kita hidup di sini, pasti kita akan belajar bahasa Korea di situ. Dan cara paling mudah untuk dan paling cepat untuk belajar bahasa itu sebenarnya nyemplung ke situ. Ibaratnya kayak kita belajar di les-lesan bahasa Inggris kayak IF atau LT selama bertahun-tahun, itu kalah efektifnya ketimbang kita nyemplung langsung ke Inggris, ke UK dalam waktu 1 bulan. Itu pasti kita udah langsung cas-cicus bahasa Inggrisnya. Ya itu juga kurang lebih sama yang akan terjadi kalau teman-teman mungkin keluar dan di negara yang non-English speaking. Yang kelima adalah meningkatkan adaptabilitas, karena di negara orang pasti akan sangat berbeda dari cuacanya, lingkungannya. Itu akan melatih kita untuk lebih beradaptasi, terutama culture shock yang di sini, mungkin terkait makanan halal. Dan sebagai informasi, cuaca di Korea itu sangat ekstrim. Musim dinginnya tuh bisa negatif suhunya, dan musim panasnya tuh bisa up to 40 derajat kayak gitu. Yang mana itu nggak akan pernah ditemukan di Indonesia, jadi tubuh akan beradaptasi dengan cuaca ekstrim seperti itu. Ya, kurang lebih mungkin itu motivasi kenapa pengen keluar negeri. Intinya adalah kayak pengen keluar dari zona nyaman di Indonesia, karena Indonesia itu sangat nyaman untuk ditinggali, tapi kita perlu keluar dari situ untuk melihat dunia yang lebih luas. Nah, kemudian dari sekian banyak negara, kenapa Korea Selatan yang terpilih? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, yang kita tahu, Korea Selatan itu surganya K-pop dan drakor. Kayak bahkan di mana-mana itu kita bisa lihat poster idol-idol K-pop, iklan-iklannya di mana-mana. Dan setiap kampus di Korea, di awal semesternya, di semester spring sama autumn biasanya mereka mengadakan festival kampus dan mengundang artis Korea. Dan itu gratis untuk mahasiswanya. Kayak kampus saya kemarin di spring semester ini mengundang New Jeans, kalau teman-teman tahu New Jeans.
Dan itu kita free nonton di situ. Kayak gitu. Terus juga kita bisa napak tilas lokasi-lokasi syuting drakor-drakor yang kayak minggu lalu saya juga habis dari Pohang untuk ke lokasi syutingnya Hometown Cha-Cha-Cha yang mungkin pernah lihat kayak gitu. Yang kedua, high quality and research-based education. Ya, nggak bisa kita pungkiri. Pendidikan di Korea juga cukup bagus. Bahkan kampus terbaiknya mereka itu adalah SKY, Seoul National University, Korea University, dan Yonsei, disingkat SKY, SKY. Dan KAIS juga yang kayak Institut Teknologinya Korea, itu mereka masuk ke dalam 100 besar universitas terbaik dunia menurut GS World sama The Higher Education. Dan juga di Korea itu kampusnya berbasis riset, teman-teman. Jadi kayak riset itu lebih tinggi prioritasnya ketimbang coursework-nya. Terutama untuk teman-teman nanti yang akan ke saintek seperti di engineering, di MIPA, atau di teknologi, STEM pokoknya. Itu akan lebih diutamakan profesor kalian akan memprioritaskan untuk bikin paper ketimbang ikut kuliah. Jadi kuliah itu semacam syarat lulus aja, bukan hal yang utama. Yang utamanya adalah riset buat dapat hasil yang bagus kayak gitu. Dan itu juga yang mungkin membuat Korea menjadi hub innovation dan teknologi. Kayak teman-teman tahu kan Samsung Galaxy Fold, Samsung Galaxy Flip, HP lipat layar pertama di dunia. Dan itu gara-gara itu akhirnya banyak yang niru-niru juga, ada Oppo, ada yang lainnya. Ya, itu bahkan bukan cuma HP layar lipat aja, tapi juga di Korea, Samsung dan LG itu bikin smart refrigerator. Jadi kulkas yang terintegrasi dengan OS Android. Jadi kayak kita bisa meremote dari HP kita gitu. Mau mengatur suhunya atau mau nyalain matiin. Bahkan paling nyentrik kita bisa Instagraman atau Twitteran di kulkas. Jadi bisa dibayangkan kita di depan kulkas sambil scroll-scroll kayak gitu. Itu jadi inovasi di Korea itu juga nggak kalah ketimbang negara-negara di barat lainnya. Dan yang terpenting nih, opsi beasiswa di Korea itu sangat berlimpah. Nah, nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Jadi ini salah satu alasan yang paling kuat adalah ada banyak opsi beasiswa. Secara umum, beasiswa di Korea itu bisa saya bagi menjadi 3. Yang pertama dari government, yang kedua dari private company, yang ketiga dari research assistantship. Yang kebetulan saya di beasiswa yang ketiga ini. Tapi saya bahas dulu yang pertama. Government di sini yang saya list itu yang dari pemerintah Korea, tapi juga tidak menutup kemungkinan ada dari pemerintah Indonesia kayak LPDP, beasiswa unggulan Dikti, dan yang lain juga bisa kalau ada yang seperti kemanapun gitu kan. Kadang kan kayak LPDP ada yang tertentu kampusnya. Nah, yang pertama dari GKS ini dari pemerintah, dari Kementerian Pendidikan. Itu yang udah banyak orang tahu mungkin Global Korean Scholarship, dia beasiswa yang multidisiplin, jadi hampir semua jurusan tuh tersedia, tapi persaingannya juga cukup ketat. Dia ada 2 track, bisa lewat Embassy Korea atau bisa langsung ke kampusnya. Dan dia kurang lebih kalau nggak salah bulanannya itu 900.000 won, setara mungkin 10 jutaan rupiah gitu. Dan full funded untuk tuition-nya, untuk SPP-nya full, dan dapat tiket PP. Sekilasnya mungkin teman-teman bisa cek sendiri di websitenya GKS. Kemudian yang kedua KOIKA, yang tadi udah disinggung Mbak Novia juga. Dia dari agensi di Korea, namanya Korea International Cooperation Agency. Ini beasiswa khusus untuk PNS dan pegawai NGO, pegawai LSM, yang bergerak, kalau nggak salah di bidang sustainability. Pokoknya mereka punya topik-topik tertentu gitu. Setiap tahunnya bisa beda-beda, dan kampusnya juga tertentu untuk KOIKA ini. Bisa dicek nanti di websitenya. Jadi untuk teman-teman mungkin yang PNS, kebetulan memang topiknya sama dengan yang ada di KOIKA, ini sangat menarik juga, karena dia juga fully funded dan dapat bulanannya cukup tinggi juga, mirip GKS. Dan juga kalau nggak salah mungkin dapat PP pesawat atau enggak, nanti bisa dicek. Yang kemudian ada MG Lab,
Yang ini dia dari Kementerian Lingkungannya Korea, khusus untuk PNS di negara-negara ASEAN dan Asia Timur yang bergerak di bidang lingkungan. Contohnya bisa seperti dari PUPR, dari KLHK, gitu-gitu. PNS-PNS yang bergerak di bidang lingkungan. Yang keempat ada HEAD, ini dari Kementerian Pendidikan juga, khusus untuk dosen-dosen yang ada di Asia Tenggara. Jadi kalau teman-teman mungkin kebetulan ada yang dosen dan pengen studi lanjut di Korea, bisa memanfaatkan HEAD Scholarship ini. Dan masih banyak lagi sebenarnya dari government di Korea. Kemudian untuk dari private company ada dari POSCO. Ini semacam perusahaan logam gitu. Dan ada Samsung juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Tapi yang terkenal biasanya yang POSCO ini. Banyak orang Indonesia yang tahu POSCO Scholarship. Nah, yang ketiga, yang Research Assistantship ini, dia biasanya adalah dibiayai dari, kalau nggak kampus, atau dari profesornya, dari hibah risetnya profesor. Yang nanti akan saya bahas lebih panjang adalah di bagian ini, karena saya penerima beasiswa Research Assistantship. Nah, untuk beasiswa RA sendiri, dia terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, dari kampusnya langsung yang mengumumkan. Yang kedua, memang dari grup riset atau dari lab-nya yang mengumumkan. Kalau dari kampus bisa contoh seperti UST ini, University of Science and Technology Korea, atau GIS, Gwangju Institute of Science and Technology, atau KAIS. Pokoknya yang Institute of Science and Technology itu biasanya mereka punya skema seperti ini, jadi langsung ditampilkan di websitenya, di halamannya, di admission biasanya, kayak scholarship untuk international student, meliputi apa-apa, bisa teman-teman cari di websitenya masing-masing. Tidak menutup kemungkinan seperti kampus-kampus kayak SNU, Yonsei itu juga punya skema serupa, tapi biasanya akan lebih banyak skema yang kedua, yaitu yang dari research group, yang dari lab-nya masing-masing. Kalau yang ini, mungkin agak lebih susah nyarinya ketimbang yang pertama tadi, karena kita harus deep down untuk lab-nya masing-masing. Karena biasanya ini akan terpampang di situ, atau bahkan nggak eksplisit terpampang, contohnya yang di sini. Jadi dia cuma bilang, dia mencari kandidat untuk MS, PhD, atau postdoc, silakan meng-email ke sini. Jadi kita harus aktif meng-email profesornya. Kalau yang punya saya, yang ini lab saya, dia punya kayak leafletnya gitu. Atau ini juga lab sebelah di departemen saya juga. Jadi kadang mereka menampilkan leafletnya, kadang cuma sebatas kami mencari, silakan email. Jadi itu memang sedikit trik, tapi mostly semua kampus, semua lab di Korea itu punya skema ini. Jadi yang tadi saya bilang, opsi beasiswa berlimpah itu adalah opsi ini yang nggak banyak negara punya. Karena biasanya negara-negara lain cuma bergantung sama beasiswa pemerintahnya atau dari swastanya. Tapi untuk ini, Korea salah satu yang istimewa, karena setiap lab biasanya bisa membiayai mahasiswanya. Ibaratnya tuh kayak kita kerja jadi asistennya profesor untuk apapun yang Prof minta kayak gitu. Dan kita digaji oleh Prof untuk hidup di sini. Kemudian, nah untuk kurang lebih alur persiapannya adalah seperti ini. Jika teman-teman pengen kuliah di Korea, terutama di bidang STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics, itu bisa mulai dari cari jurusannya dan lab yang cocok untuk kita. Nggak harus linear, karena tadi bisa dilihat saya S1-nya fisika, sekarang saya di teknik elektro. Banyak juga teman-teman saya yang S1-nya apa, dia ke apa. Jadi di Korea itu nggak peduli S1-nya apa, selama profilnya cocok dengan lab, biasa Prof akan mau mengambil sebagai mahasiswa. Jadi cari dulu, kemudian kirim email, atau kalau teman-teman yang soshum mungkin jarang ada beasiswa profesor, bisa nyari beasiswanya, contohnya cek Koika, cek yang head tadi, atau cek ke GKS gitu, info-infonya. Kemudian persiapan berkas ini, nggak semua kadang, kayak yang GKS mungkin yang butuh, yang Koika, yang lain-lain, tapi kalau yang beasiswa profesor, yang riset assistantship itu bagian ini kadang di-skip karena langsung ke admission. Jadi persiapan berkas admission, setelah lulus admission,
Oh iya, waktu di sini biasanya kayak profesor ada yang ngetes kita, mungkin interview atau apa, untuk meluluskan jadi mahasiswanya. Dan di admission ini, kebanyakan kampus di Korea cuma berkas aja, nggak ada ujian tulis, nggak ada ujian wawancara. Jadi selama kayak udah dapat advisor, pasti masuk. Bisa dibilang kayak gitu. Dan setelah masuk admission, kalian akan dapat Certificate of Enrollment, visa nantinya. Ini dari visa, barulah kita bisa terbang ke Korea. Nah, lebih alurnya seperti itu. Nah, untuk mencari informasi lab, kita bisa masuk ke website kampus masing-masing. Contohnya ini di kampus saya, Kyunghee University. Bisa cek di khu.ac.kr. Terus ambil yang akademik, pilih yang graduate. Kalau S2 atau S3, nanti akan diarahkan ke website graduate school. Dan di sini akan ada banyak list jurusan. Setiap kita klik jurusannya, di situ akan ada list profesor-profesor yang ada di jurusan itu. Dan list bidang risetnya dia apa. Jadi kita bisa cek mana profesor yang cocok dengan kita, caranya dengan ngecek di masing-masing departemennya, di masing-masing jurusan, atau di masing-masing kampus, kayak gitu. Setelah itu baru kita approach by email. Contohnya seperti ini, email yang saya kirim dulu. Dan sedikit tips, ketika mengirim email ke profesor, pastikan teman-teman menggunakan email yang formal. Nggak alay gitu ya, bukan yang kayak nama angka @gmail.com gitu. Tapi kalau bisa nama biasa @gmail.com, atau kalau masih bisa akses email kampus yang dulu, sangat lebih recommended lagi. Kemudian di body emailnya disampaikan kayak kalau ketertarikan kita dengan riset beliau, terus kita punya background yang sama dengan yang beliau kerjakan, dan tertarik untuk S2 di bawah bimbingan beliau, atau S2, S3, tergantung program yang teman-teman minati. Dan lampirkan CV. Biasanya CV aja cukup, tapi untuk lab saya kemarin, Prof, saya minta sama transkrip nilainya, tapi biasanya CV aja cukup. Jadi setelah email ini ya kan akan dibalas oleh profesor untuk lebih lanjutnya seperti apa. Mungkin diajak interview, mungkin ada yang sebatas langsung oke, langsung masuk. Dan setelah itu baru kita persiapan untuk berkas-berkasnya. Nah, untuk CV-nya itu seperti apa sih? CV itu seperti ini. Mungkin agak beda dengan CV mencari kerja ya, teman-teman. CV di sini adalah CV akademik, yang mana spotlight-nya adalah di bagian education, research experience, kemudian ada training-training yang pernah dilakukan. Contohnya ini CV saya, dan ini aslinya kalau nggak salah 3 halaman. Dan untuk akademik CV boleh 3-4 halaman. Jadi dibahas di situ kayak apa yang pernah training atau seminar, summer school yang pernah teman-teman lakukan, yang mendukung dengan apa yang mau di lab mana yang mau dituju, grup riset mana yang mau dituju. Nah, untuk berkasnya secara umum adalah seperti ini. Mungkin akan banyak pertanyaan, butuh topik nggak sih? Butuh topik nggak sih untuk kuliah di Korea? Karena ternyata beberapa kampus di Korea, seperti di kampus saya juga, di Departemen Elektro itu, mereka bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Jadi ada program yang berbahasa Inggris, sehingga topik nggak butuh. Paling cuma butuh IELTS sekitar 6,5, TOEFL IBT-nya sekitar 80. Kalau punya topik, mungkin level 4 juga lebih bagus kayak gitu. Karena topik ini nggak wajib untuk ke Korea, tapi nice to have kalau teman-teman punya. Karena dengan adanya topik, teman-teman bisa punya opsi lebih banyak lagi jurusannya. Karena jurusan yang dengan pengantar bahasa Inggris itu sangat terbatas di Korea. Kemudian yang ini yang paling penting, ijazah dan transkrip yang diapostil oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi ijazah kita setelah dapat itu difotokopi dan dilegalisir oleh kampus, kemudian dilegalisir oleh notaris, baru kita bawa ke Kementerian Hukum dan HAM untuk diapostil. Nah, ini yang paling penting karena semua kampus di Korea akan membutuhkan apostil seperti ini. Kemudian surat rekomendasi, kadang 1, kadang 2 dari akademisi seperti dosen pembimbing S1 kita, kemudian mungkin bisa praktisi. Saya pernah melampirkan juga dari supervisor saya waktu kerja saya,
kebetulan sebelum kuliah ini sempat kerja 2 tahun juga di Indonesia, di Jogja. Kemudian motivation letter dan studi plan ini juga bisa dipersiapkan karena beberapa kampus ada yang minta di formulir pendaftarannya tuh menyertakan motivation letter, studi plan-nya, dan ini kadang diminta kakak dan akta lahir terjemahan dalam bahasa Inggris, cukup diterjemahkan dan dicap notaris aja. Karena kadang ini untuk pembuktian bahwa kita adalah WNI dan lahir dari orang tua WNI. Tapi beberapa kampus mungkin ada yang nggak butuh. Yang utamanya adalah yang 4 ini. Dan mungkin dokumen-dokumen lainnya bergantung bagaimana kampus atau beasiswa itu minta. Kadang ada yang minta sertifikat kerja kalau memang itu beasiswa yang untuk profesional kayak tadi Koika atau yang MG Lab mungkin butuh SKPNS atau sejenisnya kayak gitu bisa disesuaikan. Nah, kemudian gimana sih rasanya hidup di Korea untuk belajar dan sehari-harinya? Ini ada beberapa culture shock yang saya rasakan dalam 2 tahun terakhir ini. Yang pertama adalah bahasa Korea, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya. Bisa dibilang 2 dari 10 orang Korea, hanya 2 dari 10 orang Korea yang berani dan lancar ngomong bahasa Inggris. Ini sebenarnya statistik kasar, tapi menggambarkan betapa sedikitnya orang Korea yang berani ngomong bahasa Inggris. Mereka mungkin bisa, tapi entah kenapa mereka nggak mau ngomong bahasa Inggris dan nggak pede ngomong bahasa Inggris. Di sini kayak saya masih merasa bersyukur orang Indonesia tuh meskipun bahasa Inggrisnya terbata-bata, vocabnya limited, tapi kita lebih berani daripada orang Korea untuk berani ngomong bahasa Inggrisnya kayak gitu. Karena nggak tahu kenapa orang Korea masih sangat mageran banget untuk ngomong bahasa Inggris. Sehingga language barrier di sini masih sangat tinggi. Kita kalau ke minimarket, kita mau ke pesan makan atau apa, pasti lebih banyak pakai bahasa Korea ketimbang bahasa Inggris. Dan tanda-tanda di jalan kayak plang, jalan apa itu mostly masih pakai bahasa Korea, pakai Hangul kayak gini. Sehingga pengetahuan bahasa Korea mungkin dibutuhkan untuk mempermudah hidup kita, tapi nggak wajib karena ada orang yang bahkan 5 tahun di Korea nggak bisa bahasa Korea pun dia masih bisa hidup di sini, kayak gitu. Kemudian yang ini yang paling culture shock adalah budaya Pali-Pali. Pali itu bahasa Korea yang artinya buru-buru. Jadi orang Korea itu entah kenapa suka banget buru-buru kalau ngelakuin apapun. Contoh simpelnya adalah ketika naik bis, kita baru masuk naik, belum sempat duduk udah digas. Jadi kayak mereka tuh nggak suka lama-lama gitu loh. Nungguin apa gitu langsung mesti bablas. Kayak waktu mau beli jaket waktu itu, saya tanya ke penjualnya, ini ada ukuran lain nggak? Dia langsung kayak, kalau bahasa Jawanya gerusa-gerusu gitu nyari, oh di mana ukuran yang lain ya gitu. Jadi ini yang cukup bikin culture shock karena sebagai orang Indonesia kan kita biasa woles, santai gitu kan. Di sini bahkan jalan kaki aja tuh orang Korea cepet banget jalannya. Kalau kita jalan kayak biasa di Indonesia, kita bisa ketabrak sama orang-orang di sini. Tapi itu nggak semuanya. Jadi ada beberapa orang Korea yang memang santai orangnya, tapi mostly yang terjadi di lapangan adalah mereka sangat pali-pali. Tapi karena itu ada hal positifnya hidup di Korea. Yang pertama adalah kurirnya sangat cepat. Bisa dibilang kurir tercepat yang pernah teman-teman rasakan di Indonesia itu masih belum ada apa-apanya. Karena di Korea, kalian pesen online job hari ini sebelum jam 12 malam. Contohnya pesen di Shopee-nya Korea, di sini namanya Kupang kayak gitu. Pesen barang sebelum jam 12 malam, besok nggak nyampe malam pasti udah sampai di depan kamar, di depan rumah. Bahkan kita bisa pesen sembako, sayuran, daging-daging gitu di online shop, kita pesan sebelum jam 12 malam, besok pagi jam 7, paling lambat itu pasti udah ada depan rumah. Jadi mungkin karena budaya pali-pali tadi, jadi kurirnya lebih cepat, wus-wus. Dan mungkin karena negara Korea juga kecil sih ketimbang Indonesia. Jadi ekspedisinya lebih cepat. Kemudian di sini udah jarang orang pakai cash. Jadi semuanya merchant bahkan udah nggak ada yang mau menerima. Mereka mintanya cashless, biasanya bayar pakai kartu debit, kartu kredit, atau ya dompet digital kayak KakaoPay, Payco di sini namanya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin di Indonesia udah mulai kan pakai kris,
terbiasa untuk nggak megang cash, di sini sangat surga banget karena udah nggak perlu narik duit, nggak perlu megang recehan lagi, tinggal gesek-gesek, udah beres. Dan kemudian ini yang paling penting karena di sini semua orang jalan kaki. Kemana-mana pasti jalan kaki. Orang di sini jarang ada yang naik motor, karena naik motor itu tuh dianggap anak nakal, karena membahayakan. Angka kecelakaan motor itu lebih tinggi daripada mobil di Korea. Dan orang naik motor itu kayak sembarangan, bisa naik trotoar, melanggar lampu merah, kayak gitu-gitu. Karena biasa yang pakai motor itu adalah bapak-bapak GoFood, delivery makanan gitu. Dan mereka tuh mungkin memang kayak tadi pali-pali, mereka nggak mau nunggu lampu merah, suka langsung terabas, masuk ke trotoar, karena takut kelamaan pesenannya datang. Kemudian kontur tanah di Korea tuh juga naik turun, karena di sini kan semenanjung. Jadi dulunya tuh berbukit-bukit, sehingga sangat tidak cocok untuk naik sepeda. Makanya banyak orang lebih suka jalan kaki daripada naik sepeda. Mungkin beda kayak kalau di Jepang atau di Belanda gitu, orang yang lebih suka naik sepeda. Di sini orang lebih suka jalan kaki. Dan itu pun didukung karena transportasi umumnya sangat-sangat easy. Terutama untuk kayak di daerah metropolitan seperti di Seoul, di Busan itu, koneksi antara bis dan subway-nya itu sangat oke banget. Jadi kayak contohnya di Seoul, ada Seoul Terminal, di bawahnya itu ada stasiun subway, di atas ini ada halte bis kota, dan di subway itu juga dekatnya langsung ada stasiun antar kotanya juga. Jadi cukup naik subway atau naik bus, kita bisa kemana-mana di Korea. Dan hampir di semua kota tuh mesti ada busnya, jadi enak. Nah, tapi ada realita lain nih. Kadang kehidupan Korea itu nggak secerah apa yang terlihat di drama Korea gitu. Terutama untuk teman-teman nanti yang seperti saya, beasiswa dari profesor. Karena gimana pun beliau yang menggaji kita, jadi kita harus nurut apapun yang diminta beliau, termasuk kadang kita bisa kerja sampai malam, bisa sampai libur akhir pekan, bahkan libur nasional pun diminta tetap kerja kayak gitu. Jadi meskipun terlihat indah seperti di drakor-drakor, tapi juga ada sisi lain yang kita harus tahu bahwa hidup di Korea itu nggak seindah itu, dan harus siap dengan konsekuensi itu, karena memang negara Korea itu sangat mirip seperti Jepang juga, workaholic juga di sini. Jadi ya mungkin itu sekilas dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa silahkan ditanyakan. Oke, terima kasih Kak Aan. Ya, sangat detail dan sangat useful banget untuk teman-teman yang sedang atau akan nantinya mempersiapkan dokumen-dokumen dan mungkin ada beberapa juga yang masih bingung mau yang mana ya yang cocok sama aku gitu ya untuk beasiswa yang ada di Korea gitu. Nah, langsung aja untuk sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya aku juga mau share apa ya kayak short information. Kalau semisal dari Mockingbird kita juga ada kayak kalau ada teman-teman yang mau konsultasi terkait beasiswa, boleh banget. Aku share linknya di chat box. Nanti ada grup kayak nanti biasanya kita kalau ada event-event dan informasi terkait beasiswa, biasanya kita share di situ. Juga sebenarnya kita punya list beasiswa dari Januari sampai September, Januari sampai Desember gitu, dan free untuk diakses. Nanti join aja di grupnya, aku share di chat box ya. Nah, langsung aja terkait tanya jawab, ada yang mau memberikan pertanyaan, langsung bisa turn on open mic. Kita nyantai aja ya teman-teman, nggak usah apa ya sungkan-sungkan, mumpung ada Kak Aan di sini gitu. Mungkin sambil menunggu ya, mungkin bisa di-sharing Kak Aan dulu waktu persiapan beasiswa. Sebenarnya dulu
selesai kuliah langsung apply, atau maksudnya sudah ada gambaran, oh semester 6, 7, 8 gitu, kayak udah, oh aku pengen banget nih langsung lanjut kuliah, decide untuk lanjut kuliah, atau dulu tuh kayak kerja dulu, setelah mikir-mikir selang berapa 1-2 tahun gitu baru akhirnya apply gitu. Gimana Kak? Sebenarnya saya udah pengen kuliah di luar negeri itu sejak S1. Dulu waktu SMA udah nyari-nyari kayak beasiswa S1 ke luar negeri. Contohnya ada di Jepang namanya Monbuka Gakusho itu Max. Cuma waktu itu memang belum diizinkan untuk keluar negeri karena dari kecil kan saya belum pernah jauh dari orang tua. Jadi kayak bahkan sampai kuliah pun di Jogja masih deket di rumah juga gitu kan. Makanya belum diizinkan, akhirnya ya mungkin S2-nya kali ya gitu kan. Dan berhubung memang persiapan persiapan kuliah ke luar negeri itu budgetnya ternyata cukup lumayan. Jadi begitu lulus pun nggak bisa langsung nyari karena kita tetap butuh tes IELTS yang harganya 3 jutaan itu. Kemudian kita butuh mentranslate dokumen-dokumen yang harganya lumayan juga kalau kita pakai Sworn Translator. Karena biasa mereka pasti minta penerjemah tersumpah. Bisa habis jutaan juga. Akhirnya ya saya memutuskan kerja dulu mungkin Mas. Jadi saya kerja 2 tahun dulu di software house di Jogja juga. Jadi software engineer sambil saya persiapan. Memang saya pengen untuk lanjut studi. Jadi meskipun sambil kerja tetap saya sambil nyicil belajar IELTS, sambil nyiapin dokumen-dokumen ya gitu. Berarti persiapan IELTS sambil kerja juga ya? Iya, kadang nyuri-nyuri waktu kayak pulang Nah, kerja. sebenarnya itu kan juga sangat challenging ya, nggak gampang untuk membagi waktu. Boleh dong ini tipsnya? Karena biasanya salah satu, ya challenge juga itu. Kadang kayak, apalagi kalau yang suka banget kerja ya, bahkan dia jadi prioritas untuk apply beasiswa tuh jadi apa ya, tertunda gitu. Akhirnya sampai 1 tahun 2 tahun belum jadi apply. Iya Nah benar. kalau belum apply Hmm. ya belum bisa apa ya, berkompetisi di beasiswa ya. Gimana tuh Kak Aan? Ya memang itu challenge juga sih. Saya juga ngerasain mulai di setahun setelah kerja tuh kayak, enak kerja nih udah dapat duit gitu kan. Kayak lanjut nggak ya? Tapi untung apa namanya, saya dapat support juga dari pasangan saya yang sekarang udah jadi istri saya. Dia juga udah dapat duluan beasiswa ke Jepang. Jadi kayak saya tertantang, oh ya udah dia bisa juga, saya pasti harus bisa. Nah, untuk tipsnya sih saya dulu kayak gini untuk curi-curi belajar IELTS. Saya bikin di Notion kayak tabel gini. Boleh pakai apapun sih, nggak harus Notion. Jadi hari Senin itu harus spend berapa waktu untuk listening, berapa menit, berapa jam untuk writing, speaking. Jadi ditarget gitu kayak. Jadi kita track hari ini mungkin cuma 83 menit nih untuk belajar. Berarti mungkin besok harus lebih bagus lagi, lebih bagus lagi. Jadi kita bisa cek dan sering-sering try out IELTS. Jadi kita bisa tahu kayak kita tuh lemahnya di mana tuh. Waktu itu saya merasa lemahnya ada di sini, writing sama speaking. Jadi dua ini yang porsinya lebih banyak ketimbang yang lain. Kalau yang kayak reading sama listening tuh kayak ya udahlah, kita kan udah sering lihat film bahasa Inggris atau mungkin baca-baca buku bahasa Inggris. Jadi itu secara alamiah pasti udah terlatih. Tapi untuk yang dua ini kan aktif skill-nya itu sangat apa namanya susah kalau nggak kita latih. Makanya ini juga saya nyari-nyari les-lesan yang memang khusus untuk writing sama speaking kayak gitu-gitu. Ya memang butuh butuh ini sih, butuh motivasi yang kuat di awal untuk sambil kerja kayak tadi, curi-curi waktu. Nah, selain tadi support dari istri ya, untuk saling mengencourage. Nah, ini pasangan yang ideal nih, karena maksudnya mengarah ke positif kan, sama-sama untuk scholarship gitu. Bisa sangat menginspirasi teman-teman. Meskipun mungkin beberapa masih jomblo juga, mungkin dengan bisa dari yang lain ya untuk apa, supporting sistemnya Bisa dari cari teman teman-temannya. juga. Itu sangat sangat membantu sih.
Kalau sama-sama punya tujuan mau mendapatkan beasiswa gitu. Kalau surround by teman-teman yang pengen juga, itu akan semakin mendukung gitu ya. Oke, kayaknya aku banyak ngomong nih. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan nggak buat Kak Aan gitu Boleh terkait dong Kak, mau nanya Kak. silakan. eh, Halo Aan, ya, apa kabaran? Baik, ini udah lama banget nih. Kapan terakhir kita ketemu? Sebelum pandemi sih kayaknya. Ya udah. Oke, sebelumnya thank you banget buat sharingnya An. Insightful banget. Terus pengen nanya sih nyambung yang tadi ya. Aku pengen nanya sih terkait perspektifnya Aan gitu. Selain motivasi dan support gitu, apa sih yang bikin Aan memutuskan buat memperluas zona nyamannya dengan kuliah lagi gitu? Dan apalagi buat teman-teman yang udah kerja dan udah meniti karir di Indo gitu, misalkan kayak 2 sampai 3 tahun gitu. Kadang kayak ya aku rasain sih kayak wah sayang banget gitu udah 2 tahun 3 tahun kerja udah kayak ya udah lumayan bagus lah gitu, tinggal dilanjutin lagi gitu. Nah terus habis itu kayak kepikiran wah sayang banget gitu. Nah apa sih pengen tahu sih alasannya An gitu, kenapa bisa buat kayak memutuskan buat kuliah lagi gitu. Itu aja sih An. Thank you. Thank you pertanyaannya, Anjar. Kalau itu, saya dulu orangnya kayak penasarannya tuh tinggi gitu ya. Jadi setelah S1 selesai itu kan saya baru dapat sebuah topik yang menarik itu menjelang lulus topik skripsi. Dan saya belum puas gitu dengan apa yang saya kerjakan di skripsi itu. Akhirnya saya pengen tahu dan memang ilmu itu yang quantum information ini, quantum communication, quantum information, belum banyak di Indonesia. Jadi mau nggak mau kayak kalau pengen belajar lebih lanjut soal ini ya harus keluar negeri gitu. Jadi motivasi pertamanya karena memang curiosity-nya tinggi. Yang kedua karena memang dari kecil belum pernah pisah sama orang tua, jadi kayak pengen ngerasain ngekos tuh gimana gitu. Bahkan kerjanya pun di Jogja, masih di rumah juga itu. Jadi ya udahlah sekalian mau keluar, mau gimana ngerasain ngekos pertama. Dan juga waktu itu niat paling kuatnya kayak pengen switch karir gitu kan. Karena kan saya lulusan fisika, tapi kerja di software engineering tuh ngerasa kayak kok apa yang kupelajari di S1 tuh nggak ada yang kepake secara teknis gitu kan. Pengennya yang direct lah, apapun yang aku pelajari di kuliah tuh pengen kepake. Makanya itu salah satunya kayak aku pengen switch karir ke sebuah karir yang memang nanti S2 aku mungkin kepake di karir itu. Kayak gitu. Mungkin kalau teman-teman yang udah lama kerja bisa mulai dari sini, maksudnya pengen kuliah ke luar negeri itu dengan motivasi switch karir mungkin bisa jadi salah satu dorongan yang cukup kuat. Karena kadang kalau orang yang udah kerja tuh udah mulai males mikir masalah akademik lagi, kayak udah nggak ada rasa penasaran dengan apa yang dipelajari waktu S1 gitu kan. Kalau aku dulu kan kebetulan memang baru fresh graduate dan memang pengen lanjut, cuma karena terhalang oleh dana, jadi kayak harus kerja dulu nabung sambil persiapan. Gitu sih, jadi kayak ada double motivasi di situ jadinya, selain pengen menambah ilmu itu lagi, juga salah satu yang sering dipakai orang alasan switch karir tadi. Gitu. bagaimana Kak? Ada follow up question atau mungkin Belum yang ada sih lain? Kak. Belum. Thank you An udah jawab An. Thank you juga Jar pertanyaannya. Oke. Sambil oke, ada yang raise hand, silakan Kak Adifa ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Eh, saya Diva dari UNS mau nanya. Kan tadi kan sempat ini ya, pernah Max juga ya, yang daftar Max. Nah, kebetulan saya juga pernah daftar Max sama GKS tuh 2 kali dan sampai apa namanya eh, kayak tahap pas wawancara. Nah, itu setelah wawancara itu gagal. Nah, ada gak sih kayak tipsnya yang buat tes wawancara ini sama di Korea pastinya kan sebelum itu banyak tujuan apa kampusnya bingung kan, maksudnya sebelum memutuskan untuk eh,
keterima di kampus tersebut kan pasti perlu banyak riset. Nah, itu kayak tipsnya itu gimana ya? Terima kasih. Oke. Makasih untuk pertanyaannya. Kalau untuk yang wawancara, sejujurnya bukan kapasitas saya buat ngasih tips, karena di beasiswa saya pun juga nggak ada wawancara, dan dulu yang Max pun itu juga saya gagal di berkas karena yang itu Max S1 kan. Jadi masih lebih susah daripada Max yang S2 mungkin. Dan di S2-nya juga saya belum sempat nyoba Max juga kebetulan waktu itu. Dan di GKS juga saya belum sempat nyoba GKS, jadi nggak tahu kriteria seperti apa sih sebenarnya yang mereka cari. Mungkin nanti bisa sambil googling aja, karena udah banyak di YouTube atau di blog yang mereka nyeritain gimana sih interviewnya Mac, interviewnya GKS seperti itu. Dan untuk mencari ini ya, jurusan atau bidang univ yang dituju, kalau saya sih biasanya bermuara dari Google Scholar. Jadi saya tertarik pada bidang apa nih? Contohnya tadi quantum information. Cari-carilah orang-orang yang bekerja di situ. Atau mungkin kebetulan kalau ada tadi di googling nemu ada lab mana yang tentang kuantum, itu bisa dicoba. Kebetulan memang prof saya bukan orang yang banyak bekerja di sini sih. Dia juga termasuk baru. Cuma saya nemu websitenya di Google dan saya coba. Jadi bisa mulai dari googling, dari Google Scholar atau dari Google yang biasa untuk nyari. Contohnya kayak kalau pengen tentang AI, tulis aja kayak Artificial Intelligence Korea. Nanti akan muncul semua lab-lab riset-riset di AI terkait AI di Korea seperti itu, atau bidang lain mungkin. Apakah menjawab? Oke, terima kasih Kak An. Kayaknya di chat ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan di chat, aku bacain ya Kak ya. Kak Aan, aku mau nanya dong, kalau GKS kan setahun awal belajar bahasa Korea. Kalau yang beasiswa profesor ini belajar bahasa Korea juga nggak di tahun awal perkuliahan? Sayangnya enggak. Jadi begitu keterima ya langsung aja. Kalau GKS kan dia modelnya keterima beasiswa, kita daftar ke kampus untuk belajar bahasa Korea, itu beda sama kampus yang kita tuju. Jadi katakan kalau saya daftar GKS dan mau ke Kyunghee, belum tentu kampus bahasa Korea saya di Kyunghee juga. Bisa aja di Busan atau di Gwangju atau di kota lain kayak gitu. Makanya mereka ada program itu dulu, baru nanti kita masuk ke kampus yang kita tempat belajarnya. Nah, kalau bahasa profesor tuh langsung begitu masuk langsung semester pertama tuh ya kita mahasiswa di Kyunghee kayak gitu. Jadi kayak harus dicek juga apakah departemen yang kita tuju itu memang banyak memberikan mata kuliah dalam bahasa Inggris atau enggak. Tapi kalau teman-teman saintek tadi yang saya bilang, karena bobot untuk coursework-nya itu lebih minim ketimbang riset, jadi kadang kayak teman saya yang di teknik kimia, meskipun dia kuliah bahasa Korea, tapi kayak ya udah diambil aja, yang penting untuk memenuhi SKS, karena yang penting dia bisa publikasi. Kuliahnya kayak ya sekadar untuk memenuhi SKS kelulusannya aja. Dan profesornya kadang juga paham kalau memang dia ngajar dalam bahasa Korea, dia bakal ngasih nilai bagus untuk foreigner, karena ya gimana pun mereka nggak akan paham kan dengan apa yang diajari di kelas gitu. Cuma kadang kayak di immigration office-nya Korea itu mereka punya program les bahasa Korea gratis tapi intensif, kadang Sabtu Minggu itu 8 jam. Dan itu bisa dicoba kalau memang teman-teman pengen belajar intensif. Itu dari official dari pemerintah Korea. Kayak gitu. Next pertanyaan, pertanyaannya, pernah nggak Kak kerja di Korea? Dan menurut Kakak, apakah kerja di Korea itu sama seperti di Indonesia? Atau mungkin part-time? Belum sih. Belum ya? Kebetulan kalau kerja di lab dianggap kerja di Korea mungkin ya bisa dianggap, karena saya digaji sama prof saya juga. Tapi yang pertama, kalau apa yang saya rasakan dari kerja di lab dan di perusahaan dulu, memang Korea itu sejujurnya work-life balance-nya agak parah sih. Nggak begitu balance. Jadi orang sini sangat gila kerja, sehingga kadang weekend pun kita juga prof masih
ngechat di grup gitu kan, suruh apa. Bahkan kayak di Korea kan ada libur panjang yang kayak lebarannya Korea gitu, namanya Solal, yaitu libur Thanksgiving-nya itu bisa sampai 4 harian gitu. Kadang Prof itu cuma libur di hari pertamanya aja. Terus hari kedua, hari ketiganya itu kayak udah ramai aja tuh di grup nanyain apa. Padahal itu kayak libur nasional yang mana semua orang tuh libur, bahkan kantor-kantor juga libur. Kayak gitu. Jadi kalau itu bisa jadi benchmark, mungkin ya seperti itu gambaran kalau kerja di Korea. Tapi kata teman-teman saya yang lain, yang dari lab lain, lab saya itu termasuk yang paling mendingan gitu loh untuk sebuah lab di Korea. Karena ternyata ada lab lain yang lebih parah. Ada teman dari teknik kimia yang dia bahkan berangkat jam 9 pagi, pulang jam 9 malam. Saya masih bisa pulang jam 6 sore. Ada teman dari kampus lain yang lab computer science, dia kadang tengah malam masih ditelepon sama profnya, ditanyain progres, kayak gitu. Jadi untuk lab saya masih, meskipun kadang profnya ngajak kerja di weekend, itu kadang cuma menjelang deadline aja. Setelah itu kayak ya udah dia nggak akan gangguin. Kayak gitu. Terus ada pertanyaan lagi terkait budget untuk persiapan keberangkatan studi ya. Kalau boleh tahu, Kak, berapakah budget yang diperlukan dari persiapan hingga keberangkatan studi? Apakah negara Korea ramah dengan mahasiswa yang membawa keluarga gitu? Oke. Untuk budget, bentar saya kayaknya pernah bikin ininya Notion-nya. Saya cari dulu. Kayaknya udah nggak ada. Intinya, sebagai gambaran, biaya yang perlu dikeluarkan itu adalah biaya IELTS atau TOEFL atau TOPIK atau pokoknya sertifikat bahasa dimanapun yang dibutuhkan. Kemudian mungkin kalau ke Amerika contohnya mungkin butuh kayak GRE, GMAT gitu-gitu. Pokoknya terkait ujian-ujian sertifikasi ini yang diperlukan, dan itu bisa jutaan, 3-4 juta gitu lah. Itu. Kemudian budget untuk translate dokumen, kalau ternyata dokumennya belum ditranslate, karena yang penting transkrip nilai, ijazah itu harus translate. Untuk UGM alhamdulillah kita dapat bilingual kan, kayak kalau kita minta bisa kita dapat translatean bahasa Inggrisnya gratis. Kalau yang nggak dapat, terpaksa harus ke sworn translator, dan itu makan biaya juga. Untuk bahasa Inggris kira-kira ya di harga 500 sampai 1 juta tergantung di mana tempat kalian nyari. Itu, dan itu per dokumen ya, per halaman. Jadi tergantung berapa dokumen yang mau ditranslate budgetnya. Terus tergantung juga beasiswa itu mengcover pesawat atau enggak. Kalau beasiswa saya enggak, jadi kayak persiapan pesawatnya juga. Penerbangan Korea, Jakarta Korea sekali jalan itu di harga 7-8 jutaan waktu itu direct flight. Tapi kalau mau murah mungkin transit di Singapura bisa 5 juta kayak gitu-gitu. Itu juga penerbangan. Kemudian kalau ternyata butuh bayar dormitory juga, karena ternyata saya baru tahu dormitory saya di sini itu harus bayar di awal untuk 1 semester ke belakang. Dan kemudian kalau nggak mau di dormitory, mungkin kalau mau nyari kos-kosan di luar juga kadang ada deposit kalau di Korea. Jadi kalau kita ngontrak rumah itu selain biaya bulanan juga ada deposit, uang yang harus disimpan oleh landlordnya selama 1 tahun pertama. Nanti setelah kita pindah dari rumah ini akan dibalikin. Dan itu rata-rata juga di 20-an juta kayak gitu. Dan untuk tadi dormitory juga sekitar belasan juta. Jadi mungkin ya untuk cash di Korea mungkin bisa habis di awal sebelum keberangkatan itu, mungkin bisa sampai 20-30 juta tergantung kondisi teman-teman yang mau tadi ya, apakah memang mau langsung ke ngontrak rumah, ngontrak kos-kosan, atau dormitory dulu baru nanti nyarinya kayak gitu. Kurang lebih gitu sih. Oke, terima kasih Kak. Ini Belum ada, oke. Sebelumnya sebenarnya ada beberapa pertanyaan dari Google Form, tapi dari teman-teman di sini, apakah ada yang mau open mic untuk bertanya lagi? Kalau belum, sambil aku selang-seling ya.
Mau ini dari Google Form, bagaimana Kak caranya bisa membangun networking di lingkup internasional seperti Kakak masuk ke universitas luar negeri? Apakah Kakak sebelumnya pernah mengikuti berbagai organisasi luar negeri atau studi tour atau ISMA gitu ya, yang disediakan pemerintah gitu? Oke, sejujurnya saya belum pernah juga. Jadi pengalaman ke luar negeri pertama ya ini, langsung ke sini. Dan yang artinya adalah teman-teman yang nggak punya networking ke luar negeri pun masih punya kesempatan untuk bisa ke luar negeri itu. Karena punya bagus, tapi nggak punya juga bukan berarti menutup jalan ke sana kayak gitu. Karena saya pun networkingnya waktu itu sebatas di Indonesia aja, teman-teman KSE aja yang di beberapa kota. Kalau luar negeri belum sempat sama sekali untuk menyentuh ke sana. Tapi kalau teman-teman mungkin masih ada yang mahasiswa dan ada program kayak ISMA, itu boleh diusahakan untuk dikejar karena itu cukup oke juga. Tadi sempat sharing ya, kalau misalkan belum pernah ke luar negeri, tapi bisa loh, tetap bisa untuk punya kesempatan yang sama gitu ya. Dan aku setuju banget gitu ya, karena ada juga teman-teman yang mendapat beasiswa karena memang dengan memberikan investasi atau memberikan beasiswa ke ke orang ini gitu ya, si aplikan itu, dampak yang diberikan sesuai atau sejalan dengan visi misi pemberi beasiswanya gitu ya. Nah, mau nanya gitu ya, kalau menurut Kak Aan, mungkin ini agak deep ya. Kalau menurut Kak Aan, sorry kalau misal pertanyaannya terlalu vulgar. Kalau menurut Kak Aan, kenapa sih Kak Aan bisa keterima gitu? Mungkin bisa jadi salah satu lesson learn ya untuk teman-teman gitu. Kenapa seorang Aan bisa diterima, apalagi nggak cuma master, langsung sama PhD juga ya? Kalau mungkin mirip seperti yang Mbak Novia bilang tadi ya, investasi ke mahasiswa yang diberi beasiswa itu tuh cocok dengan pemberinya. Dan mungkin itu yang kenapa saya bisa keterima, karena memang profesor saya mencari orang yang seperti itu gitu kali. Karena dia kan baru pertama kali masuk ke kuantum. Dan mahasiswanya selama ini tuh dari teknik elektro semua. Dan dia lihat ada aplikan dari fisika, yang waktu saya daftar tuh memang saya udah ikut beberapa online course tentang quantum computer, quantum information, dan memang tesis skripsi saya juga tentang quantum information. Jadi beliau mungkin melihat kayak mungkin orang ini cocok untuk bantu ke lab untuk bisa mendukung riset ke depannya. Dan kenapa master PhD juga yang ditawarkan, karena prof saya memang suka yang long term gitu lah. Jadi orang yang bisa lama di lab. Makanya langsung ditawarinnya udah sekalian integrated master PhD. Jadi mungkin alhamdulillahnya memang cocok antara profil saya dengan profesor yang sedang mencari mahasiswa itu kayak gitu. Kalau terkait infonya dulu gimana tuh Kak? Maksudnya apakah Kak Aan itu emang tipe yang sering nyari info beasiswa atau gimana tuh? Ya betul. Jadi untuk beasiswa memang saya sangat rajin. Jadi saya bahkan sempat bikin ini. Saya share screen. Jadi saya sampai bikin list kayak gini. Beasiswa apa, negara mana, kemudian statusnya apakah udah di-apply atau belum, kayak gitu-gitu. Dan dia posisinya apa. Jadi memang saya sangat rajin mencari yang pengen saya tuju lah. Contohnya kayak Polandia, di Jepang, di Belanda, di Jerman, kayak gitu-gitu. Jadi memang salah satu dan kayak tips paling mendasar untuk scholarship hunter itu adalah memang gigih. Jadi teman-teman memang harus menginvestasikan waktu untuk riset, mencari beasiswa mana aja, karena beasiswa itu ternyata banyak banget teman-teman, dan banyak yang nggak kedengeran di Indonesia. Contohnya nih, siapa yang pernah dengar beasiswa ini, beasiswa ini, beasiswa ini? Ini kayak nggak pernah tahu kalau kita nggak googling sendiri. Kalau Inpex mungkin beberapa teman-teman yang memang suka ke Jepang pernah dengar gitu kan. Tapi kayak
ini Erasmus itu kan juga sangat segmented sekali, orang-orang tertentu yang tahu. Invest Your Talent ini mungkin kalau teman-teman nggak nge-follow Instagram apa namanya kayak Instagram Scoters atau apa yang memang ngasih info beasiswa, mungkin nggak akan tahu juga kan Stipendium Hungarikum. Jadi memang harus paling basic adalah teman-teman mau meluangkan waktu untuk mencari dan mencari terus, dan pokoknya jangan putus semangat kalau mau ngejar. Bisa dilihat nih berapa kali saya ditolak untuk apply beasiswa luar negeri sampai akhirnya dapat yang ini kayak gitu. Jadi memang itu skill paling basic yang perlu teman-teman punyai kalau memang pengen ngejar beasiswa ke luar negeri. Gitu. Worth it lah ya Kak, Iya, untuk per bulan 10 juta dan sekarang iya. bisa tracking ke apa tadi yang scene-scene yang ini ya drakor ya. Ya lumayan lah, ibaratnya kayak liburan tapi digaji gitu kan. Ya. Oh iya, namanya napak tilas ya. Iya. Teman-teman ada pertanyaan? Boleh loh pertanyaannya dalam. Kalau yang Ya. maksudnya dalam arti kayak ya ini ada Kak Janu. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Salam Mas Janu. Gimana kabarnya? Sehat ya? Terima kasih sebelumnya aku ucapin ke Mockingbird yang udah support event malam ini, dan Mbak Epri khususnya ya. Buat teman-teman juga, ini kayaknya hari ini banyak yang masih kuliah sebenarnya. Cuman nggak apa-apa, mudah-mudahan dapat gambaran setelah after lulus mau ngapain, jadi udah tahu ya. Terus aku mau kasih giveaway nanti 50.000 pulsa buat yang bisa Mas Aan pilih tadi pertanyaannya yang paling bagus yang mana. Itu aja. Kalau aku mau tanya mungkin apa ya, istilahnya uang makan di Korea tuh berapa ya? Sekali makan atau sehari gitu, perkiraan. Boleh sharing itunya nggak ya? Terima kasih. Iya. Siap, makasih Mas Janu buat giveaway-nya nanti dan pertanyaannya. Kurang lebih karena kurs Korea itu kan satu won-nya itu sekitar 11 rupiah ya. Jadi bisa kita bayangkan uang makan di sini itu 10 kali lipatnya Indonesia lah. Jadi kalau sekali makan di resto tuh bisa habis antara range 5.000 sampai 15.000. Berarti itu antara 50 sampai 150.000 rupiah lah. Itu untuk sekali makan. Tapi kalau mau belanja bulanan itu mungkin per bulan bisa habis di angka 300-400, ya 3 juta 4 juta. Mungkin agak mirip juga di beberapa daerah di Indonesia, dengan 3 juta 4 juta bisa belanja bulanan juga. Kurang lebih seperti itu sih kalau di sini. Jadi nggak mahal-mahal amat, tergantung daerahnya juga. Kalau kebetulan saya di Suwon itu tuh kayak Bogornya Jakarta, Bogornya Seoul gitu. Jadi nggak terlalu mahal dibandingkan Seoul, tapi aksesibel untuk bisa ke Seoul. Kalau teman-teman mungkin di Busan atau di Gwangju atau di Ulsan mungkin lebih murah lagi biaya hidup di sana. Di Busan napak tilas itu ya yang horor-horor. Iya, tren Iya. Busan. Berarti udah nyobain tren Busan ya Kak? Belum sih. Sejujurnya dalam 2 tahun ini sana itu belum sempat terjamah karena memang cukup mahal juga sih tiket kereta ke sana. Oke. Ya, tadi mungkin mengulang aja nanti Kak An pilih satu pertanyaan yang menarik ya. Untuk selanjutnya ada Kak Epri, raising hand, silakan Kak Epri. Aan, aku malah penasaran dengan makanan halal di sana sih. Terus gimana sholatnya, musolanya gitu. Nah, kebetulan kan aku di sini istilahnya jadi kayak internet celebrity. Jadi tuh kayak semua mahasiswa muslim atau enggak warga muslim yang ada di Taiwan tuh pada di-recruit buat kita posting di sosial media kita masing-masing. Ini wisata halal, tempat makan halal atau gimana. Nah, kalau di sana tuh muslim friendly nggak sih di Korea? Mungkin dia kan tahu kan kita makannya harus concern at least halal lah. Kalau bisa nggak yang subhat gitu-gitu kan. Nah, kalau di sana gimana sih struggle-nya?
Oke, Korea itu sejujurnya belum musim friendly, tapi makin ke sini makin apa namanya udah mulai. Jadi udah mulai banyak restoran yang bersertifikasi halal dari KMF, Korean Muslim Federation-nya. Tapi memang untuk yang gampang kita dapetin di sekitar itu susah. Jadi memang saya lebih banyak masak sendiri. Dan kalaupun enggak, biasanya nyarinya yang ya seafood atau apa. Terus tapi kalau di Seoul itu cenderung lebih banyak opsi makanan halal yang certified halal gitu ya. Cuma memang jarak tempuhnya lumayan. Jadi bukan kayak kita keluar langsung ketemu, tapi kayak kita harus naik subway dulu ke daerah mana. Tapi di daerah itu ada banyak opsi kayak Indian food, kemudian ada Chinese food. Di Seoul juga ada Chinese food halal gitu. Bahkan ada Korean food halal juga. Bahkan ada di daerah namanya eh, Itaewon di Seoul itu adalah kayak sentral muslimnya di Seoul di Korea karena di sana ada masjid besarnya juga dan di sana banyak makanan halal dari Uzbekistan, dari Malaysia kayak gitu-gitu. Kemudian di dekat Seoul juga di daerah kota Ansan itu ada satu jalan, sepanjang jalan itu isinya adalah warung Indonesia semua, kanan kiri kanan kirinya. Jadi ada belasan warung Indonesia. Untuk nyari makanan halal mungkin memang effortnya harus kayak ke kota lain atau ke Seoul kayak gitu. Dan di Suwon sendiri memang susah banget, paling cuma ada satu atau dua Indian resto di sini yang dia sih self certified halal katanya gitu. Gitu sih paling. Oke, Kak nggak minat jualan open PO apa gitu di sana. Ya, kemarin Soalnya sempat mahasiswa kepikiran. di sini kayak gitu. Aku sendiri nih, aku bikin open PO ayam geprek bakso gitu. Tapi bukan aku yang Eh, masak, temen aku yang masak. Jadi kita bisnis itu. kan kepikiran juga sih bikin Ayam ayam geprek Mbak Epri karena kan bisa banyak PO. yang kangen pasti ayam geprek dan ayam geprek yang banyak orang tahu kan cuma ayam oles ya, bukan ayam yang hancur beneran kayak yang di Jogja. Jadi mungkin itu juga ide bisnis yang menarik nanti. Oke, tadi kelupaan terkait sholatnya sih. Alhamdulillah untuk di Gyeonggi, kebetulan di Departemen Elektro sendiri itu banyak mahasiswa dari Pakistan, India, Bangladesh. Jadi kayak banyak teman-teman Muslim juga. Dan ada saya support dari salah satu orang Pakistan yang udah kerja di Korea dan lama menetap di Korea. Mereka menyewakan sebuah ruangan di kampus untuk jadi musola kayak gitu. Jadi kita bisa sholat di sana dengan leluasa. Tapi untuk teman-teman lain yang di luar elektro, biasanya mereka kayak nyari kelas kosong untuk sholat. Oke, terima kasih Kak. Ini ada dua raise hand lagi juga dari Kak Adifa dan Kak Riri. Silakan, mungkin Kak Adifa dulu. Oke Kak, aku nanya lagi. Aku kepo ke pengalaman Kakak dalam belajar bahasanya sih. Kan tadi ke notice ya kalau di apa namanya di departemen Kakak tuh pakainya bahasa Inggris. Nah, kebetulan aku juga emang lagi belajar bahasa Korea juga kan dan itu dari 2020 tapi sampai sekarang tuh belum lancar mungkin karena emang nggak setekun itu kali ya karena diselingi kuliah juga atau diseling-selingi itu jadi boleh sharing juga Kak. Ini terkait bahasa Koreanya ya berarti. Iya. Kalau saya sebenarnya juga agak malu sih mengakuinya. 2 tahun ini belum selancar itu yang saya bayangkan. Karena memang saya belajar bahasa Koreanya cuma based on nonton drakor gitu kan. Kebetulan teman lab juga nggak ada orang Korea, jadi kayak nggak punya akses untuk nyari teman orang Korea. Kebetulan cuma punya teman satu tuh dulu guru les saya yang jadi ada les-lesan bukan gratis sih, murah kayak cuma seharga 10.000 won, 100.000 per semesternya di depan kampus. Jadi yang ngajar itu dari mahasiswa Departemen Koreanya Gyeonggi. Itu kayak semacam program kerja di situ ada gereja gitu sih. Jadi itu program kerja gereja sebenarnya. Tapi dia kayak nge-hire mahasiswa
departemen Korea yang memang mereka belajar bahasa Korea untuk ngajar di situ. Nah, itu cuma seminggu sekali, jadi nggak seintens itu juga. Tapi karena memang ini di Korea, jadi kesempatan untuk mempraktekkannya itu cukup banyak. Kayak kita mau beli barang di supermarket, di minimarket pun bisa kita nanya pakai bahasa Korea, pesen kopi, pesen apa, kita bisa langsung dipraktekkan. Jadi mungkin itu yang membantu, meskipun belajarnya seminggu sekali dan cuma nonton drakor untuk melatih listening, tapi untuk 2 tahun ini saya bisa bilang pasif skillnya udah cukup oke untuk dengerin orang Korea ngobrol, tapi untuk bisa bikin kalimat emang susah, karena kosakata bahasa Korea tuh entah kenapa susah diingat, karena aksaranya sendiri juga aneh-aneh kan, ada bukan cuma a, i, u, e, o, ada o, ada e, kayak gitu, kayak kita jadi Kan susah batinnya ya Kak yang susah itu. bacanya, terus double konsonannya yang kakak itu kayak gitu gitu. Jadi memang mungkin untuk aktifnya masih terbata-bata, tapi paling nggak untuk listeningnya mungkin udah mulai oke, dan baca dikit-dikit udah mulai paham, oh ini maksudnya ini, kayak gitu. Mungkin harus, ya itu tadi sih, dibiasakan aja mungkin. Oke. Silakan Kak Diva kalau ada lagi. Udah sih Kak, makasih Kak. Oke. Silakan Kak Riri. Kak Riri ini juga salah satu tim di Mockingbird dan lagi kuliah di Rusia juga. Karena dealing with language as well ya. Silakan Kak Riri. Halo, kedengaran nggak? Beneran, Mbak? Oke, terima kasih atas waktunya ya. Salam kenal Mas Rahman. Kalau misalnya boleh tahu, untuk S3 di sana harus mewajibkan bahasa Korea atau bisa memilih bahasa Inggris? Terus di sana ada kelas bahasa nggak? Kalau misalnya di Rusia, saya belajar 1 tahun untuk belajar bahasa Rusianya, terus baru ke magisternya kan. Sekarang saya kurs 1 di Rusia. Nah, kalau di Korea gimana? Terus, oh iya, waktu Mas Rahman tadi bilang kalau misalnya di Korea itu nggak boleh manggil sembarangan Ajuma Ajusi, saya dulu kan pernah transfer SKS di sana karena ada kesibukan. Jadi kayak diplomasi, kayak acara ASEAN kayak gitu. Pokoknya yang MUN, nah saya pergi ke luar negeri, nah SKS saya kurang, nah saya transfer di Universitas Inha. Nah di sana itu tinggal beberapa bulan di sana, saya itu manggil yang staff bersih-bersihnya Ajuma. Jadi kayak saya baru tahu itu kurang sopan ternyata. Saya nggak tahu. Oke, terima kasih. Iya. Oke, yang beasiswa S3-nya ya. S3-nya sebenarnya tergantung dari program, karena di sini juga ada yang mahasiswa S3 aja, dan dia programnya bahasa Inggris kebetulan di teknik sipil dan di international studies gitu. Jadi tergantung nanti program yang Mbak cari, biasanya karena kan harus nyari prof dulu mungkin kalau S3 kan, nyari pembimbing, jadi bisa ditanyakan pengantar di kelasnya pakai apa gitu. Jadi wajib bahasa Koreanya atau enggak kita bisa tahu. Dan kalau untuk sekolah memang cuma GKS aja yang menyediakan layanan 1 tahun belajar bahasa Korea dulu sebelum masuk ke kampusnya. Kalau selain GKS rata-rata sih langsung masuk aja gitu. Jadi kayak belajarnya di luar dari SKS yang ada di kelas biasanya kayak gitu. Terus yang Ajuma Ajusi tadi sih gampangnya gini sih, kayak Ajuma itu kalau diterjemahkan literalnya tuh kayak orang tua gitu lah. Literally orang tua. Jadi kayak kita manggil hey orang tua gitu. Jadi makanya mereka kadang suka marah kalau dipanggil kayak itu Ajuma atau Ajusi. Meskipun kadang kalau di drakor itu seakan-akan diterjemahkannya kayak paman bibi, tapi sebenarnya bagi orang Korea memaknainya kayak hey orang tua gitu. Makanya, tapi mungkin untuk foreigner mereka memaklumi karena nggak tahu. Tapi kalau orang Korea yang manggil biasa mereka langsung marah kayak gitu sih. Itu juga baru tahu kalau ternyata gitu. Mereka lebih suka kalau yang ibu-ibu dipanggil Imo. Imo itu memang aunty, bibi dalam arti keluarga gitu. Mereka lebih suka dipanggil itu. Oke, terima kasih, Mas.
itu Riri juga anak UGM. Jadi ini tiga-tiganya, aduh, bertemu lewat KSE ya. Jadi mungkin aku reminder juga, thanks to KSE karena sudah membuat acara ini untuk reconnecting ya. Nah, di chat box bisa juga dilihat ada postingan dari Kak Epri untuk bit.ly.kse Scholar Network. Nah, kalau teman-teman ada yang belum ngisi gitu ya, bisa diisi. Karena tentunya banyak manfaat yang bisa didapat gitu ya dari mengisi itu. Nanti mailing listnya, kalau ada info-info terkait KSE dan peluang-peluang lain bisa disebar lewat situ gitu. Nah, aku lanjut dan mungkin kita akan akhiri 10 menit lagi ya maksimal. Nah, lanjut ke pertanyaan. Tadi kan Kak Aan ini ya sudah spill ya, kenapa sih Kak Aan bisa terpilih gitu ya. Nah, yang ingin aku tanyakan, dulu waktu prepare untuk beasiswa ini dari awal, mungkin dapat info, kontak profesor dan lain-lain, itu berapa lama sih sampai akhirnya submit dokumen-dokumen yang diperlukan gitu. Kenapa aku menanyakan ini? Karena kadang banyak juga teman-teman yang mungkin procrastinate ya, jadi kayak besok deadline beasiswa, hari ini bikin semua dokumennya gitu. Jadi gimana tuh Kak Aan? Apakah itu cukup efektif atau gimana dari experience Kak Aan gitu? Kalau saya kayak yang tadi udah pernah saya kasih lihat kan ininya listnya. Jadi memang dari awal kan udah di list itu udah diurutkan berdasarkan deadline. Jadi dari awal udah disiapin kayak motivation letter, kayak CV kayak apa, sehingga sambil jalan sambil nemu yang baru langsung submit. Dan untuk yang khusus Korea ini sebenarnya progresnya cukup cepat. Jadi saya dapat infonya itu sekitar bulan Agustus 2021. Langsung saya kontak by email. Mungkin sekitar 2 atau 3 hari baru dibales kalau saya akhirnya masuk shortlist. Jadi profesor saya cuma ngecek CV saja sama transkrip, nggak pakai wawancara. Langsung shortlist, langsung dikontak sama senior lab di Pandu untuk persiapan admission. Jadi kayak dokumen yang dibutuhkan ini, nanti admission buka sekitar bulan September katanya gitu. Jadi kayak ada waktu 1 bulan untuk menyiapin dokumen-dokumen yang kayak ijazah yang dilegalisir tadi, terus KK yang ditranslate yang belum ditranslate semuanya. Itu September daftar untuk berkas, masuk ke kampus, itu pengiriman pakai, misalnya Korea masih pakai hard copy, jadi kita harus ngirim pakai DHL atau FedEx gitu. Itu butuh waktu 1 minggu, baru pengumumannya di bulan Desember. Kemudian di bulan Januari dapat COE, ngurus visa, Februari akhir berangkat. Karena waktu itu masih pandemi, jadi harus Korea itu mulainya tanggal 1 Maret, tapi karena waktu itu butuh karantina 7 hari, jadi berangkatnya di Februari. Jadi untuk Korea cukup cepat prosesnya. Dulu student kita juga yang Koicha itu kayaknya cukup cepat ya. Karena misalnya kalau dibandingin misalnya LPDP, biasanya kan selesai interview dan lolos gitu, antara menunggu untuk nyari LOE, atau kalau yang udah dapat LOE juga menunggu ada persiapan tertentu mungkin ya dari Indonesianya sendiri juga. Tapi itu kayak temen aku cukup cepat banget, cuma 2-3 bulan gitu langsung berangkat. Kenapa itu penting? Karena gini ya, misalkan ada juga banyak teman-teman yang memulai hunting beasiswa dan itu take a time sampai 1 tahun. Ada yang 2 tahun. Bahkan aku pernah nemu ada yang 5 kali nyoba LPDP juga atau bahkan lebih, dan sampai sekarang belum keterima gitu ya. Jadi yang mau aku tekanin, kalau teman-teman bisa memulai dari sekarang, jadi pengalamannya lebih banyak dan semakin saving time ya. Karena kalau ngitung beasiswa,
nggak cuma dari persiapan apply, tapi juga nanti ketika persiapan mau berangkat itu take a time juga bisa jadi gitu ya. Mungkin Tahun ini biasanya mm, banyak beasiswa yang buka juga, jadi kayak ini timing yang mm, pas buat teman mau mulai coba. iya. Eh, Mungkin ada pertanyaan terakhir dari teman-teman. Kalau belum ada, terakhir boleh tips dan trik dari Kak Aan, dan setelahnya kita bisa foto bareng ya. Mungkin tipsnya tadi sering-sering googling, karena info itu tuh sebenarnya ada di internet banyak banget, cuma kita kadang nggak terpapar oleh info itu. Dan tips dari saya juga coba bikin list kayak yang saya bikin tadi. Mungkin kalau mau nanti bisa saya kirimkan Notion-nya buat bisa di copy. Jadi bisa di list beasiswa mana, terus apa namanya di negara mana, deadline-nya kapan, terutama itu. Terus dokumen yang dibutuhkan apa aja. Jadi siapa tahu ada dokumen yang saling beririsan. Jadi kita kayak cukup nyiapin satu aja, tinggal paling ganti nama instansinya aja, kayak di motivation letter saya tertarik untuk mendaftar di Polandia, terus tinggal diganti aja ke Korea, diganti aja ke Jerman. Tapi isinya mungkin masih sama gitu, juga salah satu trik yang bisa dicoba nanti. Itu sih. Jadi sekali mendayung bisa dapat banyak. Kalau dengan bikin list itu kita jadi tahu, oh kita bisa apply langsung ke sini, 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 sini. Dan jangan lupa siapin CV akademik yang semenarik mungkin, highlight di skill yang memang kalian tonjolkan dan cocok dengan bidang yang mau dituju. Kalau memang kalian mau ke mungkin digital ekonomi gitu kan, dan berarti kalian harus menunjukkan skill digital kalian, mungkin kalian paham sosmed, kalian paham apa advertisement atau apa, mungkin teman-teman pengen ke AI juga tonjolin kalian paham bikin ini bikin itu gitu, semua ditunjukkan di CV kalian. Terima kasih banyak Kak Aan. Kita foto bareng dulu ya sebelum kita akhiri. Oh ya, tadi setelah foto bareng pilih satu ya Kak untuk dapat giveaway dari Kak Janu. Ya. Oke, kita lebih ke galeri dulu. Boleh teman-teman open kameranya. Kak Janu, Kak Riri, Kak Wahyu, Kak Berlina. Oh, Kak Indah yang baru bangun. Ini juga tim kita, teman-teman. Kak Indah ini lagi sekolah juga di Monash. Digital learning juga, jadi untuk meng-guide teman-teman sangat siap ya. Oke. Kak Mutia, Kak Sulisatun, Kak Putri, Kak Anis, Kak Aprilia, Kak Habib, Kak Fainunisa, Kak Fajra, Kak Janesa. Boleh open mic dulu. Halo adik, adiknya aja udah ini loh, mulai ikutan webinar scholarships. Dari sekarang, dari dini ya Kak ya. Oke teman-teman. Ya, kita foto dulu ya. 1, 2, silakan bisa senyum dan pose se-ekspresif mungkin. 1, 2, 3. Bentar ya. Oke. Oke, terakhir. 1, bentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Kak Aan silakan kalau mau milih satu. Udah ditunggu nih kayak giveaway-nya. Yang tadi nanyain soal networking internasional deh. Networking internasional. Tadi siapa ya? Kayaknya kamu baca yang di chat WA nggak sih, Pak? Nggak ya? Yang di Excel kan tadi. Kayaknya bukan deh. Oh, di Excel. Networking internasional.
Oh, yang gimana kerja. caranya kakak Oh membangun ya, networking. Nah, benar-benar. iya. Kayak Mbak Sisma tadi itu kayak Iya, gimana tuh kalau kayak gitu? Apa? Kita tracking Itu tracking dari itu tuh Google ada dari Google. Google Form itu dari Iya, Google Google Form. Form. Oke, ntar aku Mungkin cek deh ntar. kalau enggak yang di sini aja berarti yang di Oh, yang di sini aja sih, yang hadir mm-mm, aja, yang hadir boleh aja. yang bertahan sampai akhir ya. yang tadi Mas apa yang dari WNS tadi Mas Diva ya. Ya, Mas Diva mana Mas Diva? Hadir. Iya, Masih Adifa, Adifa. Adifa. Iya, Adifa. Kak Oke. Adifa ya. Wah, Kak Oke. Adifa selamat ya. Ya, di mungkin itu DM saya. pulsa untuk internetnya membantu submitting Ya. ini ya, Nomor dokumen. handphone-nya. Oke. Iya. Terima kasih teman-teman. Mbak Epri silakan kalau ada pengumuman atau mungkin ada Ini yang lain Janu nanti disampaikan. ngasih itunya gimana? Adifanya kontak Janu atau gimana? Nomornya aja dikirim ke aku nanti. Aku transfer. Oh, Oke. Atau enggak sekarang Kak Adifa bisa ngechat nomornya di chat Iya. biar langsung Kalau chat di ini apa namanya sama Kak Janu. nomor HP aja kan pulsa. Oh iya, oke. Sip. Oh, udah sih itu aja. Terima kasih Kak Nove, Kak An, Kak Janu. Supportnya itu sangat berguna. Surprisingly. Masih ada sesi berikutnya kan? Mm-mm. Gimana? Masih ada negara lain yang akan kita. Ini kita buat sesi buat bulan November atau enggak Desember kita mau fokus ke IELTS atau enggak scholarship coaching. Nanti kita bakal ada lagi di sesi selanjutnya. Jadi biar nggak bosan gitu. Tapi insya Allah kita bakal arrange lagi gitu. Jadi biar nggak bosan sama kegiatan yang kita adain saat ini. Oke, akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya juga mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyelenggaraan acara ini. Itu aja, oke. Bye-bye. Selamat malam. Selamat istirahat semuanya. Bye-bye. Thank you. Yeah, thank you. Thank you. Something I learned tonight, not to say Ajuma. Iya, Oke. Andre. Nanti Oke. aku tutup ya. Oke, Oke. bye-bye. Ya, makasih.